Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, khususnya yang belajar online di rumah, sehat semua ya. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Jadi hari ini kita akan menganalisis atau menelaah struktur dan kebahasaan tes laporan percobaan. Baik, secara umum teks laporan percobaan itu ada dua bagian, yaitu ada pernyataan umum. Yang kedua ada uraian. Pernyataan umum terletak pada awal teks. Bagian pernyataan umum memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek yang akan dilaporkan. Kalau uraian merupakan bagian atau aspek-aspek laporan, disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek yang dilaporkan. Secara khusus kita sudah pelajari kemarin mengenai strukturnya, yaitu ada 5 atau 6. Yang pertama ada judul, yang kedua tujuan percobaan, kemudian alat dan bahan, keempat ada langkah-langkah, kemudian hasil, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Baik, ini adalah salah satu contoh mengenai struktur teks laporan percobaan menurut pembagian secara umum. Tadi ya ada pernyataan umum, kemudian uraian. Kita perhatikan pernyataan umum itu adalah pengertian dari Venus ya. Kemudian yang kedua di bagian uraiannya adalah menjelaskan tentang Venus itu secara detail. Kemudian contoh yang kedua, kalian bisa lihat di bagian kelelawar yang sudah dianalisis kemarin. Ya, di bagian kelelawar itu juga merupakan pernyataan umum di bagian atasnya, yaitu pengertian dari kelelawar. Kemudian kelelawar satu-satunya mamalia dan dapat terbang. Itu sampai situ sebenarnya. Kemudian ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3 dan kelelawar buah. Ini adalah merupakan jenis-jenis dari kelelawar. Ini adalah masuk pada uraiannya, penampilan, kebiasaan. Ingat, intinya pernyataan umum hanyalah sebagai penjelasan secara umum saja mengenai objek yang kita teliti atau kita melakukan tes laporan percobaan. Sebagai contoh yang terakhir adalah rantai makanan. Nah, ini adalah penjelasan secara umumnya. Kemudian ada tipe-tipe rantai makanan yang ada di dalam dasar laut ya. Dari berbagai laporan percobaan itu nanti kita akan menganalisis sebuah teks itu berdasarkan kaidah kebahasaannya. Misalnya ada menggunakan kata istilah di dalam teks laporan percobaan itu, misalnya Venus ya. Apa kata istilahnya? Ada kata Venus, kemudian apalagi planet, Merkurius. Itu adalah kata-kata istilah ilmiah yang muncul pada teks laporan percobaan. Yang kedua ini tentang kelelawar. Nah, kalau kita lihat kita cari istilah ilmiahnya, kita akan dapat menghampiri adalah ada vampir, kemudian intinya istilah-istilah yang mengandung ilmiah itu yang disebut dengan istilah ilmiah. Ada kaktus ya, itu adalah istilah ilmiah ya. Kemudian tentang rantai makanan itu banyak sekali istilah ilmiahnya ya. Ada plankton, plankton ya. Kemudian ada konsumen, predator, itu masalah istilah-istilah ilmiah. Ini salah satu contohnya saja dalam unsur kebahasaan yang muncul pada teks laporan percobaan ya. Baik, kita lihat, perhatikan tes laporan percobaan di bawah ini. Di situ kalian bisa melihat
itu tentang laporan percobaan membuat pencok kliko ya. Jadi ada judulnya, kemudian tujuannya, kemudian ada alat dan bahan, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah hasil simpulan ya. Jadi kita analisis berdasarkan teks laporan percobaan tersebut. Yang pertama yang muncul pada teks laporan percobaan, unsur kebahasaan apa? Yang muncul ternyata ada kata tugas atau yang disebut dengan kata majemuk. Kenapa disebut kata majemuk setara? Karena di sini adalah penggabungan antar dua kalimat. Ya, satu ya. Adanya kalimat kompleks berupa kalimat majemuk setara. Contoh, bisa lihat kencok kilok merupakan jenis makanan kecil yang enak. Dan, nah kata dan ini merupakan kata tugas. Boleh juga abang-abang tinggal taruh kata tugas yang muncul pada contohnya adalah kata dan. Kemudian yang kedua, penggunaan kata bilangan. Banyak sekali kata bilangan yang muncul pada teks yang sudah kalian lihat atau perhatikan di bahan-bahan pokoknya ya. Merupakan di situ adalah penggunaan berapa jumlah ya kilogram yang digunakan alat-alat dan bahan. Misalnya 1 kilo kliko singkong kering, 200 gram gula jawa, 500 gram gula pasir dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan penggunaan kata bilangan. Ingat ya, kata bilangan dibagi menjadi dua. Ada kata bilangan berupa angka dan ada kata bilangan yang berupa kalimat. Kalau di sini adalah kata bilangan yang berupa angka. Kemudian yang ketiga, kata yang muncul adalah tetap pasti menggunakan kata istilah ilmiah. Istilah apa saja yang muncul? Kliko, ini adalah istilah ilmiah. Kemudian organik, cyanida, oven, pencok, kuliner, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, terdapat penggunaan kata kerja. Jelas, kalau melakukan langkah-langkah ada kata kerjanya. Misalnya bersihkan, rendamkan, keroklah, iris, rebus, jemur, goreng, tumis, sisihkan, keringkan, tiriskan. Intinya, melakukan sesuatu itu adalah bentuk kata kerja. Yang terakhir adalah menggunakan kata perintah. Contoh, haluskan semua bumbu kecuali daun salam dan daun jeruk purut. Nah, ini adalah salah satu bentuk kata perintah. Beda dengan kata kerja tadi ya. Baik, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti akan ada tugas untuk abang-abang. Nanti silakan lihat saja di WA ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Apabila ada yang kurang memahami, bisa chat Pak Guru di WA. Pak Guru akhiri, kita tutup pertemuannya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.